Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5616. Sungguh bajingan yang tercela, tetapi bahkan jika kamu berhasil, jadi apa? Bahkan jika aku berdiri di sini dan membiarkanmu bertarung, kamu tetap tidak bisa membunuhku. Inilah perbedaan alam. Orang tua Xiantu mungkin telah ditipu oleh Chu Feng. Dia merasa malu dan menjadi sedikit marah karena malu dan berteriak pada Chu Feng. Chu Feng tidak berbicara, tetapi menyatukan kedua telapak tangannya dan kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi. Kekuatan formasi melonjak ke langit, dan dalam sekejap mata, pedang formasi raksasa dengan panjang 10.000 meter berdiri di atas kepalanya. Begitu pedang keluar, kehampaan bergetar, seolah-olah semua orang ketakutan. Tidak ada keraguan bahwa pedang ini sangat kuat. Memegang pedang ajaib besar di tangannya, Chu Feng membuka mulutnya. Kesenjangan di alam memang sulit untuk dijembatani. Jika demikian, maka kamu berdiri di sana dan jangan bergerak, biarkan aku bertarung. Setelah mengatakan itu, Chu Feng melambaikan tangannya ke bawah, dan pedang sihir raksasa itu juga jatuh dengan tangannya, turun dari langit dan menebas pria tua berjubah abu-abu itu. Kamu keledai ketika aku sudah tua. Diam dan biarkan kamu bertarung. Pria tua berjubah abu-abu itu mengarahkan pedangnya ke kehampaan. Jelas ada perbedaan besar dalam ukuran antara keduanya. Tetapi kekuatan yang dilepaskan oleh pedang prajurit itu langsung menghancurkan pedang raksasa ajaib sepanjang 10.000 meter milik Chu Feng menjadi berkeping-keping. Setelah menghancurkan pedang raksasa penghalang dengan satu pukulan, pedang prajurit itu diarahkan ke Chu Feng lagi. Pisau bergerak, pisau tiba. Bilah cahaya bela diri yang berisi niat membunuh telah datang ke Chu Feng. Tapi Chu Feng hanya mengelak dengan jentikan sosoknya. Chu Feng sudah tahu bahwa dia bukan tandingan pria tua berjubah abu-abu itu, jadi dia hanya berlari menuju pegunungan. Tidak bisa mengalahkan? Tidak bisa lari? Lari, bisakah kamu lari? Pria tua berjubah abu-abu itu, meskipun terkejut dengan kecepatan Chu Feng, segera mengejarnya. Dan Chu Feng selalu mempertahankan jarak dan kecepatan yang tepat. Dalam hal ini, lelaki tua berjubah abu-abu dari Xiantu tidak bisa mengejarnya, tetapi dia juga tidak akan terlempar. Itu sebabnya lelaki tua berjubah abu-abu itu berpikir bahwa dia memiliki peluang bagus untuk mengejar Chu Feng. Semakin dia mengejar, semakin keras dia bekerja, dan saat mengejar, dia melancarkan serangan terhadap Chu Feng. Tapi itu sia-sia, bukan saja dia tidak bisa mengejar, tapi Chu Feng dengan cerdik menghindari semua serangannya. Sangat berbahaya untuk melihatnya setiap saat, tapi tidak ada salahnya Chu Feng. Orang tua, mengapa kamu begitu lemah? Xiantu secara khusus mengirimmu untuk mengejarku, tetapi kamu akhirnya menjadi sangat lemah. Kalau tidak salah, kamu adalah putra ketujuh Xiantu, kan? Atau kamu juga murid seseorang? Tidak apa-apa menjadi murid muda, tetapi mengapa kamu masih menjadi murid di usia seperti itu? Apakah kamu tidak tahu malu? Aku menyarankanmu untuk berhenti mengejar, cepat kembali, atau aku akan membunuhmu nanti. Meskipun Chu Feng sedang berlari, mulutnya tidak menganggur. Rasanya seperti dia berada di atas angin. Bocah cilik, namamu Chu Feng, kan? Song Luoi adalah nenekmu, kan? Kamu memandang rendah lelaki tua ini, tetapi nenekmu meninggal di depan lelaki tua ini. Nenekmu sangat sengsara saat itu. Pria tua berjubah abu-abu itu tidak mau kalah, dan menggunakan nenek Chu Feng untuk melawan Chu Feng. Orang tua, kamu ingin memprovokasi saya? Chu Feng bertanya balik. Untuk memprovokasimu? Apakah kamu pantas mendapatkannya? Bajingan kecil, kamu bahkan tidak tahu metode pembantaian abadiku.
Apakah menurutmu jika kamu memiliki kemampuan, jika kamu berlari sedikit lebih cepat, kamu akan menjadi hebat? Di mata lelaki tua ini, tidak ada perbedaan antara kamu dan nenekmu. Kamu sudah lama menjadi ikan di papan orang tua ini. Orang tua itu bisa membunuhmu kapan saja dia mau, dan kamu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak seperti menyombongkan diri, karena dia penuh percaya diri. Desir, tapi tiba-tiba, setelah melewati puncak gunung, kaki Chu Feng mulai berakselerasi. Kecepatan Chu Feng menjadi lebih cepat, dan keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dalam sekejap mata, itu menghilang. Melihat situasi ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu jelas panik, bagaimana dia bisa melarikan diri dengan lemak yang didapatnya. Jadi lelaki tua berjubah abu-abu itu, entah bagaimana, kecepatannya jelas lebih cepat. Meskipun Chu Feng sudah pergi, nafas Chu Feng tetap ada, dan dia bisa mengunci rute pelarian Chu Feng. Setelah dia mati-matian mengejar dan melewati beberapa puncak gunung, Chu Feng muncul di hadapannya lagi. Dan pada saat ini, Chu Feng tidak hanya melambat, tetapi juga kehabisan napas, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Melihat ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Bajingan kecil, sepertinya cara untuk membuatmu berlari kencang bukan tanpa konsumsi. Batas waktumu telah tiba. Dia merasa bahwa keadaan Chu Feng saat ini disebabkan oleh penggunaan metode pelarian yang berlebihan. Pada saat ini, Chu Feng tidak bisa lagi melarikan diri dari pengejarannya. Bersenandung. Tapi tepat ketika dia akan mengejar Chu Feng, cahaya muncul di puncak gunung sekitarnya pada saat yang bersamaan. Melihat lebih dekat, cahaya itu berasal dari mantra, dan itu adalah mantra yang muncul dari udara tipis di puncak gunung. Diiringi olehnya, ada juga rasa penindasan yang menakutkan, yang juga berasal dari gunung tempat mantra itu muncul. Melihat situasi ini, lelaki tua itu tiba-tiba merasa tidak enak, dan berhenti mengejar Chu Feng, berbalik dan ingin melarikan diri, hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Tapi kekuatan formasi penghalang yang kuat telah muncul dari segala arah, menjebaknya di dalamnya. Dia menebas dengan pedangnya, dan bilah cahaya terbang keluar, mencoba menerobos penghalang dan membuat jalan keluar. Tapi bilah cahaya tak berdaya yang dia ayunkan jatuh pada kekuatan formasi, seperti air hujan yang menghantam batu, tidak ada yang terjadi kecuali percikan air. Ini membuat lelaki tua berjubah abu-abu itu semakin ketakutan. Tetapi pada saat ini, sebuah cibiran terdengar, dan itu adalah Chu Feng yang berbalik untuk menunggu dan melihat. Chu Feng juga berdiri dalam formasi pembunuhan, tetapi tidak hanya tidak panik, tetapi juga menatapnya dengan senyum yang sangat aneh. Apa yang kamu tertawakan? Kamu juga telah jatuh ke dalam formasi pembunuhan ini. Bahkan jika lelaki tua itu mati, kamu akan menjadi punggungnya, kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Benarkah? Chu Feng tersenyum dingin, dan kemudian tubuh fisiknya berubah menjadi kekuatan formasi dan tersebar. Dan saat berikutnya, suara Chu Feng terdengar lagi, tapi kali ini, arah suara itu berasal dari arah asalnya. Melihat ke belakang, saya melihat Chu Feng berdiri ke arah ketika dia datang, tetapi Chu Feng tidak berada di dalam formasi pembunuhan, tetapi di luar formasi pembunuhan. Sekarang kamu tahu kenapa aku menyarankan kamu untuk tidak mengejar. Atau kamu akan mati. Tidak ada jejak niat membunuh di mata Chu Feng, tapi dia menatap pria tua berjubah abu-abu itu dengan tenang, seolah melihat orang yang sekarat. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu di bawah hidung orang tua itu? Pada saat ini, ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu berbicara lagi, suaranya tidak hanya menjadi serak, tetapi nadanya bahkan lebih sulit dipercaya. Dia telah mengerti,
mengerti segalanya. Dia telah ditipu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.